Monggo silakan kalau ada yang mau sharing dari perikop ini, dari pasal ini. Ada yang mau kasih kesaksian, ada yang mau sharing mungkin satu ayat, atau mungkin satu perikop, atau mungkin satu pasal, ya. Boleh silakan. Atau ada yang mau Boleh gua, Bro. tanya. Wah, boleh, boleh. Silakan, silakan. Oh, kado-kado channel ini komputer tau. Iso opo kado-kado channel. Biasanya ada komentator. Nah, itu kan ada foto ganteng gue itu loh, Bro. Masa nggak tahu ah. Siap, siap. Silakan, silakan. The floor is yours. Ya, ya. Kalau ayat yang menarik itu yang Kejadian 6 yang sempat dibahas tadi. Ya, dan ia berfirman, maka mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Segala dijual. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi ini Tuhan itu kasih rahasia sih sebenarnya. Jadi kalau kita itu bersatu, bersehati, satu visi misi, itu benar-benar bergandengan tangan, kita tuh bisa melakukan segala sesuatunya dengan berhasil gitu ya. Ini salah satu rahasia. Tapi kalau saya lihat minggu kemarin kan saya bahas berkat dan kutuk itu berjalan berdampingan gitu ya. Nah, jangan-jangan kenapa sih Tuhan nggak suka gitu dengan masyarakat Babel? Padahal itu kan bagus gitu ya, bersatu, bersehati, satu visi misi, itu semuanya bisa terlaksana gitu. Jangan-jangan ketika berkat itu terus-terusan muncul, berhasil terus, takutnya mereka itu nggak perlu Tuhan gitu. Tuhan itu lebih suka tuh kita tuh mengandalkan Dia gitu, mengandalkan kekuatan Tuhan, jangan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu. Jadi ya itulah berkat dan kutuk itu berjalan berdampingan. Kalau kita tidak berhikmat dengan berkat yang Tuhan berikan, jangan-jangan nanti kedepannya kita malah tenggelam gitu. Kayak kemarin gua iniin Petrus ya, dapat ikan banyak, kalau Petrusnya nggak berhikmat itu perahu dia tenggelam gitu. Mungkin itu sih. Itu satu. Terus yang ayat ke-27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran, ketika Haran memperanakan Lot. Bla 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 bla. Yang tadi sempat disinggung ya, Terah kenapa sih udah enak-enak di Ur Kasdim, kenapa sih ke Kanaan gitu ya? Jangan-jangan, ini perenungan gua, jangan-jangan Tuhan itu berfirmannya kepada Terah, jangan-jangan. Memang tidak disebutkan sih, tidak disebutkan, tapi kan kalau kita pikir secara logika, udah enak gitu di Ur Kasdim, terus pindah ke antah berantah Kanaan, itu sesuatu yang sangat beresiko dan mungkin itu sangat bodoh mungkin ya. Makanya perenungan saya itu jangan-jangan itu memang Tuhan tuh nyuruh Terah, tapi memang tidak disebutkan ya. Tahu sendirilah, gua kan ini pencinta teori anti mainstream. Out of the box. Out of the wall. Out of the world, out of the universe ya kan. Jadi kalau saya pikir sih ya, berhubung saya anti mainstream, saya sih berpikiran mungkin yang disuruh Tuhan itu Terah gitu. Nah, yang menarik di sini ketika Tuhan menyuruh Terah itu ke Kanaan, dari Ur Kasdim ke Kanaan, di tengah-tengah jalan
itu mereka tuh sampai ke Haran dan menetap di sana gitu. Dan anehnya Haran itu Terah itu bukan hanya misalnya singgah sebentar gitu kan, singgah sebentar terus melanjutkan lagi ke Kanaan. Enggak. Ternyata Terah itu menetap di sana dan mati di sana gitu. Berarti kan dia tuh tidak tidak finish strong, dia tidak menuntaskan destiny dia. Harusnya destiny dia itu di Kanaan, tapi dia malah menetap di Haran. Kenapa? Mungkin dia nggak bisa move on dengan kematian anaknya Haran. Ya kan? Ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, ketika masih di Ur Kasdim, anaknya Haran itu mati. Ya, ketika masih di Ur Kasdim. Nah, ketika Tuhan menyuruh ke Kanaan, si Terah itu jalan, ketemu nih kota. Loh, kok kotanya namanya nama anak gua ini, nama Haran gitu kan. Mungkin dia nggak bisa move on, dia teringat terus masa lalu dia gitu. Ketika kita nggak bisa move on dari masa lalu kita, takutnya jangan-jangan kita nggak bisa menyelesaikan destiny kita gitu. Kita malah tewas di tengah jalan, kita malah tewas gitu kan. Waktu itu beberapa tahun yang lalu itu di PD-nya si Bro Joseph, tahu ya Bro ya, Joseph. Nah, pernah ada pertanyaan gini, kalau misalkan nih Abraham nih nggak taat ke Kanaan gitu, terus apa yang terjadi dengan masa depan kita gitulah istilahnya gitu. Terus saya coba jawab begini, ya agenda Tuhan mah harus tetap terus berjalan kata gue. Rencana Tuhan mau nggak mau, suka nggak suka, pasti tetap berjalan. Kalau misalkan Abraham tidak mau, Tuhan pasti akan memakai orang lain untuk menyelesaikan tugas dia gitu. Seperti yang terjadi pada Terah. Mungkin seharusnya Terah yang dapat berkat itu mungkin harusnya Terah, tapi karena Terah nggak bisa move on, dia berhenti tengah jalan, maka berkat itu turun ke Abram. Nah, kebetulan Abram itu taat, ya udah berarti berkat yang harusnya diterima sama Terah ya turun ke Abram. Jadi itu juga yang akan terjadi pada kita sih sebenarnya. Kalau kita nggak taat, berkatnya mungkin bisa pindah ke orang lain yang mau gitu. Kayak misalnya contoh sederhana kayak misalnya disuruh doa gitu, kita nggak mau. Padahal kalau mungkin kita doa itu mungkin ada berkat Tuhan yang turun gitu. Tapi karena kita nggak mau doa gitu, orang lain yang doa berkatnya turun kepada orang yang berdoa itu. Atau disuruh kesaksian gitu kan, nggak mau yang lain aja lah, aduh nggak mau, jangan saya kesaksian lah, aduh padahal kan ya dalam tanda kutip gitu ya, padahal kan apa susahnya sih, aduh doa apa susahnya sih kesaksian gitu ya, dalam tanda kutip apa susahnya gitu kan. Daripada berkatnya jatuh ke orang lain, kan kita yang rugi gitu kan. Terus tapi setelah gua renungkan kembali gitu ya, ternyata Tuhan tuh minimal ada dua gitu. Ketika orang itu nggak mau, Tuhan bisa kasih ke orang lain, tapi setelah saya renungkan kembali, Tuhan juga bisa maksa. Itu yang terjadi pada Musa gitu. Musa kan muter-muter gitu ya bro ya, aduh Tuhan jangan akulah, aduh aku kan berat lidah, bla 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 bla. Akhirnya Tuhan ngamuk kan itu, ya istilahnya kan dipaksa kan, ngamuk Tuhan sama Musa gitu. Jadi pokoknya mah agenda Tuhan mah harus tetap jalan, mau dipaksa, mau
alihin ke orang lain, tapi ya lebih baik sih ya nggak lebih baik sih sebenarnya dua-duanya ya harusnya kita taat seperti Abram sih. Tapi ya dalam tanda kutip lebih baik ya seperti Musa, karena apa? Karena seperti yang doa yang digaungkan Bro Albert terus-menerus, paksa kehendakmu jadi Tuhan atas hidup kita. Seperti Musa ya, paksalah kehendakmu jadi gitu. Ya mungkin itu aja sih paling ya bro ya. Apalagi udahlah itu aja lah, thank you bro. Oh, luar biasa, luar biasa. Sekalipun ini teorinya agak sedikit berbeda dengan apa yang akan saya sampaikan, tapi ini sangat sangat bagus sekali. Teorinya ini bagus sekali nih. Saya suka banget teorinya komputer ini. Out of the wall. Tapi ya maksudnya kan ini kan apa, cuma perenungan gua aja sih, karena kalau misalnya beda itu mah ya nggak apa-apa ya, itu mah kita kan saling memperkaya lah ya bro ya, itu mah. Benar, itu aku sangat setuju tuh. Apa perbedaan itu akan saling memperkaya. Itu sekalipun nanti aku akan bagikan, tapi teorinya agak sedikit berbeda dengan komputer. Tapi aku sangat suka dengan teorinya komputer barusan. Aku sangat suka teorinya, luar biasa, gitu ya. Sangat suka. Menarik lah, menarik sekali. Karena memang benar, tadi salah satu poin yang paling menarik adalah waktu komputer bilang rencana Tuhan itu pasti akan terjadi, sekalipun belum tentu dengan orang yang awalnya Tuhan pilih. Ya mungkin dalam kasus ini Terah gitu ya, mungkin awalnya Tuhan pilih, tapi karena dia berlama-lama mungkin di Haran, akhirnya dia tidak sampai ke Kanaan gitu ya, dan itu yang membuat mungkin akhirnya mengalihkan itu ke Abram. Termasuk sebenarnya ya, ini sedikit tadi saya udah cerita banyak sama Mas Kris ya sebelum kita mulai ya. Sebenarnya bahkan pembahasan kitab suci per pasal ini pun saya awalnya tawarkan ke pihak lain gitu. Sebenarnya awalnya tuh Tuhan dorong kuat untuk ini ada, cuman awalnya aku tawarkan ke pihak lain. Ini sedikit sharing ya. Aku tawarkan ke pihak lain, ke pihak yang menurutku lebih ada wewenang, gitu ya, lebih punya banyak resource untuk bisa membahas ini gitu ya. Aku tawarkan ke pihak lain, cuman pihak lain tersebut tidak menerima, gitu, menolak dengan satu dan alasan yang lainnya gitu ya. Dan tapi ternyata Tuhan desak terus, gitu ya. Tuhan terus ngomong dalam hatiku untuk ya kamu yang harus jalan gitu. Aku berfirman sama kamu, ya kamu yang harus jalan gitu. Jangan kamu serahkan ke orang lain gitu kan. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk memulai Just Hope ini ya. Kita membahas dari kejadian 1 sampai kejadian 11 kita ya. Entah ini kapan sampai wahyunya, diperkirakan 7 tahun kita baru sampai wahyu gitu ya. Tapi kita lihat, wah ini menarik sekali gitu kan. Dan bisa jadi memang harusnya jadi jatah pihak lain tersebut gitu ya. Ya karena saya mengerjakan harusnya jadi jatah saya. Saya klaim jatahnya. Luar biasa. Ini aku suka banget dengan teorinya komputer malam hari ini. Luar biasa. Ini sangat sangat memperkaya. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Monggo silakan yang lain. Yang lain ada yang mau sharing atau mungkin mau meneguhkan juga bisa, mau menambahkan atau mau tanya, mau kasih kesaksian juga boleh. Monggo silakan. Ada? Mungkin di sini ada Kak Yelin mungkin yang mau berbagi, ada Mas Tito, ada Mas Kris, boleh, ada Tien, boleh mungkin yang mau berbagi, ada Amel juga, ada
Lili, monggo silakan. Siapa yang mau sharing lagi? Ada Kak Nita juga, monggo silakan. Siapa tahu mau sharing, mau membagikan kesaksian atau mau bertanya, boleh, monggo silakan. Oh, belum masuk, Kak Yelin suaranya belum masuk. Coba di unmute dulu mungkin. Oh, mau tanya, kenapa zaman dulu banyak yang usianya panjang, kayak seperti zaman sekarang? Atau karena dosa-dosa kita? Itu sudah pertanyaan jawaban itu tuh ada di Kejadian yang waktu itu Tuhan bilang, rohku tidak akan selama-lamanya ada di manusia, gitu ya. Itu Kejadian berapa tuh ya? Eh, supaya manusia tidak hidup selama-lamanya. Oh, Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Kejadian 6 ayat 3 itu ya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tetapi karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, itu yang di sana tuh. Jadi memang ada penurunan umur nanti. Ini umurnya Kejadian 11 ini masih agak panjang ya sebenarnya kalau kita baca ya. Masih sampai 200 tahun. Terah itu sampai berapa tuh? 205 tahun tuh Terah. Ya, jadi masih cukup panjang sebenarnya. Tapi itu udah penurunan jauh. Adam itu sampai 900 tahun Adam itu. Kalau kita baca kitab suci. Nuh itu berapa Nuh itu? Nuh itu 900 tahun Nuh juga. 950 tahun. Nah, itu sangat panjang kan dibandingkan dengan Terah hanya 205 tahun. Nah, itu sudah jauh sekali. Padahal kok zaman sekarang paling 80 tahun. Atau 70 tahun lah paling enggak. Nah, itu udah jauh sekali. Jadi memang ada penurunan. Pertama di sana di Kejadian 6 ayat 3 itu. Ya kan? Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, itu yang pertama. Dan ternyata memang 120 tahun ini tergenapnya nanti sekitar zaman Keluaran tuh. Musa kalau nggak salah. Musa itu 120 tahun, pas tuh. Dipanggil umur 80, dia berkarya 40 tahun. Jadi pas 120 tahun Musa itu. Kalau nggak salah ya. Nanti kita cross check lagi. Mungkin teman-teman bisa cek. Nggak salah Musa itu sampai 120 tahun. Nah, itu kira-kira di sana. Begitu. Begitu Kak Yelin. Semoga menjawab. Dan kalau ya. Oh ya, belum selesai mau tanya. Oh, boleh. Sudah selesai sih. Oke. Silakan. Itu yang Babel ini, yang apakah itu sama dengan kerajaan Babel yang Israel dijajah sama kerajaan Babel itu atau beda? Nah, ini hal yang menarik nih, gitu ya. Apakah Babel di sini? Sebentar, saya menjelaskan gimana ya. Jadi kata Babel, kita ngomong kata ya, bukan ngomong kerajaan dulu ya. Kata Babel itu sudah lama.
Gitu. Nah, nanti setelah ini mungkin aku akan bagikan ya, akan sharingkan apa yang aku dapat. Kata Babel itu sudah lama sebenarnya. Itu dari zaman bangsa Akadia itu sudah ada kata, bangsa Sumer itu sudah ada kata tapi ya, kata Babel yang artinya Babel itu artinya gerbang dewa. Itu bab ili gitu ya. Bab ili itu gerbang dewa, the gate of God gitu ya, gerbang para dewa. Itu kata Babel itu sudah ada. Makanya kenapa di sini dikaitkan dengan menara? Karena zaman dulu, nah nanti akan aku jelaskan lebih jelas nanti tapi ya. Zaman dulu menara yang dibangun tinggi itu tujuannya untuk menyembah para dewa. Dan di puncak menara itu tempat untuk menyembah dewa. Gitu. Maka menara itu disebut Babel karena memang bab ili gerbangnya para dewa. Jadi ini belum mengacu ke kerajaan Babel yang akan menguasai menghancurkan Israel, belum mengacu ke sana sebenarnya. Tapi ini masih kata Babel. Dan memang kata Babel sudah ada sejak lama sekali. Itu sudah ada istilah kata Babel. Zaman kerajaan Sumeria dan Akadia itu sudah ada. Nah, ini kita belajar sejarahnya ya. Itu. Jadi belum mengacu ke kerajaan Babel yang menghancurkan Israel. Belum mengacu ke sana. Tapi memang pada akhirnya ada hubungannya. Itu akhirnya Babel ini jadi ejaan sebenarnya. Bagi orang Israel ini kata Babel itu ejaan. Babel itu dalam bahasa Babilonia, dalam bahasa Akadia, dalam bahasa Asyur, bahasa Sumer itu artinya itu bab ili, gerbang para dewa. Tapi kalau Babel itu dalam bahasa Ibrani itu balal artinya. Balal itu kebingungan atau apa? Ini apa istilahnya? Kacau balau. Nah, itu balal, Babel dalam bahasa Ibrani. Itu buat ejaan. Jadi gini, kamu nganggap Babel itu gerbang para dewa, tapi buat kami Babel itu bukan gerbang para dewa. Tapi kacau balau, kebingungan. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi kata Babel itu sebenarnya sudah lama. Tapi ya, jadi ini tuh mengacu kepada istilah kata Babel. Itu belum kepada kerajaan Babel yang menghancurkan Israel. Kesana Mas Kris. Semoga menjawab. Ya, mantap. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Yang mau tanya? Nah, mungkin sembari menunggu ya. Mungkin teman-teman dan Bapak Ibu mempersiapkan sharing atau mempersiapkan pertanyaan. Saya akan sharingkan poin-poin apa yang saya dapat secara pribadi dari pasal kali ini.